Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok D ingin mempresentasikan hasil mini project UAS kami yang berjudul Analisis Sentimen Terhadap Opini Publik pada Media Sosial TikTok menggunakan metode support vector machine. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami. Yang pertama, saya Siti Hafiza sebagai moderator dari Yanti, dan yang ketiga Fajri Janven Yunanta. Selanjutnya ada yaitu latar belakang. Dalam era digital saat ini, media sosial telah menjadi bagian tak terpisah dari kehidupan masyarakat. Salah satu platform yang mengalami pertumbuhan paling pesat adalah TikTok. Sebuah aplikasi berbagai video pendek yang memungkinkan penggunaan mengekspresi opini, emosi, dan respon terhadap berbagai isu. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara mengumpulkan dan mempersiapkan data komentar pengguna TikTok yang relevan sebagai sumber opini publik untuk analisis sentimen. Yang kedua, bagaimana penerapan metode support vector machine dalam mengklarifikasi sentimen komentar pengguna TikTok ke dalam kategori positif, negatif, dan netral. Yang ketiga, bagaimana mengevaluasi kinerja model SPM dalam menganalisis dan memprediksi sentimen opini publik di media sosial TikTok secara akurat dan efisien. Selanjutnya itu ada tujuan penelitian. Yang pertama, mengembangkan strategi pengumpulan data. Yang kedua, mengimplementasikan SPM untuk klarifikasi. Dan yang terakhir, mengevaluasi performa model. Selanjutnya, materi yang akan dibacakan oleh Rianti. Selanjutnya ada tinjauan penelitian. Yang pertama ada sumber 1, Wibowo dan Prastyo di tahun 2023 dalam jurnal Teknologi Informasi melakukan analisis sentimen pada komentar Twitter menggunakan algoritma SMVP dan TF-IDF. Yang kedua ada Andriani di tahun 2024 melakukan penelitian berupa pada komentar YouTube. Yang ketiga ada Fauzan di tahun 2023 melakukan analisis sentimen terhadap tanggapan pengguna TikTok terhadap isu kesehatan publik. Yang keempat ada Nugroho di tahun 2024 menggunakan kombinasi processing berbasis NLP dan ekstraksi fitur TF-ID untuk klarifikasi komen TikTok. Selanjutnya ada teori dasar. Yang pertama ada analisis sentimen. Yang kedua ada TikTok sebagai media sosial. Yang ketiga ada support vector machine atau SMVP. Yang keempat ada TF-IDF. Yang kelima ada natural language processing atau NLP. Selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama ada studi literatur. Yang kemudian ada pengumpulan data. Lalu ada pemrosesan. Kemudian ada interaksi fitur. Ada klarifikasi dan evaluasi model. Selanjutnya ada perancangan sistem. Perancangan sistem dirancang untuk mengikuti alur proses sebagai berikut. Yang pertama ada pengumpulan data. Yang kedua ada pemrosesan teks. Lalu yang ketiga ada ekstraksi fitur dengan TF-IDF. Yang keempat ada pelatihan model SMVP. Yang kelima ada klarifikasi dan evaluasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fajri Janven. Saya akan melanjutkan dari Riyati tadi, yaitu implementasi dan tools. Python, Scikit-learn, Pandas, NLTK, Matplotlib, Google Colab, Jupyter Notebook. Dataset 3000 komentar TikTok. Proses mulai dari scraping hingga evaluasi akurasi. Hasil dan evaluasi. Pertama itu akurasi 85%, presisi 87%, recall 81%, F1 score 84%, sentimen positif 46%, negatif 35% dan netral 19%. Dari diagram dan visualisasi, flowchart sistem, pie chart, distribusi sentimen, tabel hasil evaluasi. Teori dasar. Yang pertama itu adalah analisis sentimen. 2. TikTok sebagai media sosial. 3. Support vector machine atau SVM. 4. TF-IDF. Term frequency inverse document frequency. 5. Natural language processing atau NLP. Kesimpulannya, penelitian ini membuktikan bahwa analisis sentimen terhadap opini publik di media sosial TikTok dapat dilakukan secara efektif menggunakan metode support vector machine atau SVM melalui serangkaian tahap mulai dari pengumpulan komentar,
prapemrosesan teks, hingga klasifikasi dengan SVM. Sistem mampu mengidentifikasi dan mengkategorikan sentimen pengguna ke dalam 3 label, positif, negatif, dan netral. Saran yang pertama, perlu dataset lebih luas dan beragam. Kedua, tambahkan pengolahan emoticon dan siang. Ketiga, coba algoritma lain, yaitu Navy Base atau LSTM. Keempat, kembangkan sistem menjadi aplikasi web atau mobile. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.